Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Arba'una Majlisan fi Suhbatil Habib sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk sekarang di majlis yang keempat di halaman 17 ya, di halaman 17. Al-Majlis Ar-Rabi' Hadyun Nabi SAW fi Ramadan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilu al-fitra wa yahuddu alaihi wa yatasahhar wa yahutsu 'ala as-suhuri wa yu'akhiruhu wa yuraghibu fi ta'khirihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yu'ajjilul fitra. Beliau menyegerakan berbuka. Wa yahuddu 'alaihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan. Yani bukan hanya beliau berbuat tapi juga beliau menganjurkan kepada umatnya. Ya. Wa yatasahharu, dan beliau bersahur, kemudian wa yahutsu ala as-suhuri, dan menganjurkan untuk bersahur, wa yuakhiruhu, dan mengakhirkannya, wa yuraghibu fi ta'khirihi, dan beliau menganjurkan ya di dalam sahur untuk mengakhirkannya. Baik. Di antara masalah ini para jemaah sekalian, masalah yang penting ya, bahwa seseorang ketika sahur berpahala, namun ketika mengakhirkan bertambah pahalanya. Demikian pula ketika seseorang berbuka, namun ketika menyegerakan berbuka bertambah lagi pahalanya. Disitulah rahasianya ya, yang banyak kaum muslimin melalaikan dalam masalah ini ya. Jadi berbuka itu disegerakan. Di antara berkahnya kita berbuka disegerakan, yang pertama para jemaah sekalian, kita ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia menyelisihi orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Di mana disebutkan dalam hadis, dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwasanya Nabi bersabda, "Ma yajalu ad-din zahiran ma'ajjalan nasul fitra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama akan senantiasa unggul, agama akan senantiasa dimenangkan. Ya, kata Nabi, ma'ajjalan nasul fitra, selama manusia menyegerakan berbuka. Apa rahasia di balik sabda Nabi ini para jemaah sekalian? Kok apa kaitannya berbuka puasa disegerakan dengan agama menang unggul? Karena orang-orang Islam kalau berbuka itu bersegera, agama menjadi unggul karena dia mengikuti sunnah Nabi SAW, dan karena sebab dia menyelisih orang-orang kafir. Di mana kata Nabi, innal yahuda wan nasara yuakhiruna. Karena sesungguhnya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka mengakhirkan berbuka, santai mereka dalam berbuka. Oleh karena itu saya sampaikan, saya anjurkan para jamaah sekalian, barakallahu fikum, berbuka puasa itu jangan nunggu azan. Jangan menunggu azan. Tetapi ketika masuk waktunya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kemenag, dan itu insya Allah jadwal yang sudah ditetapkan, maka segera berbuka walaupun belum azan, karena nanti akan dijelaskan. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah rahimani wa rahimakumullah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang berbuka puasa Ramadan misalnya, namun dia menyegerakan berbuka? Maka Nabi mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka yuakhirun, yani mereka mengakhirkan berbuka ya. Oleh karena itu kita dalam berbuka puasa hendaklah tidak usah nunggu adzan, tetapi ketika sudah masuk waktunya ya, dalam arti karena terkadang ada mungkin yang adzan terlambat dan semisal, jangan menunggu adzan sehingga dia sudah masuk waktu, namun karena belum adzan, apalagi mungkin muadzin ketiduran para jemaah. Bisa jadi muadzin ketiduran.
Atau mungkin terlambat, ada muadzin yang harus makan dulu, habis satu piring nasi baru adzan. Oleh karena itu, kita ingat sunnah ini. Sampai-sampai kata Nabi, ma yazalu dinu zahiran ma ajjalun nasu al-fitrah. Agama senantiasa unggul. Ini menunjukkan bahwasanya agama unggul dengan kita umatnya menegakkan sunnah-sunnah Nabi walaupun mungkin dianggapnya sepele. Seperti sunnah menyegerakan berbuka. Ya. Semua muslimin insya Allah berbuka, namun banyak di antara mereka yang melalaikan masalah ini. Demikian pula dalam masalah sahur. Sahur juga demikian. Di antara berkahnya sahur adalah membedakan puasa kita dengan ahli kitab. Ya. Membedakan puasa kita dengan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kemudian kita lanjutkan, wa kana yahudu 'alal fitri bitamri. Dan beliau Rasulullah SAW mengajurkan berbuka dengan kurma. Fa illam yajid fa 'alal ma, kalau tidak ada maka air. Ya, hadza min kamali syafaqatihi 'ala ummatihi wa nushihim. Dan ini sebagai bentuk kasih sayang Nabi terhadap umatnya. Ini tapi Nabi SAW tidak menganjurkan berbuka dengan sesuatu yang sulit. Ya, misalnya berbukalah dengan rawon, tidak ada hadisnya. Berbukalah dengan misalnya daging kambing, tidak ada. Tapi kata Nabi, kalau tidak ada kurma maka berbuka dengan air. Ya, kalau dalam hadis-hadis itu disebutkan urutannya kurma. Kalau nggak ada pertama rutab, kalau ada rutab kurma, kalau nggak ada kurma dengan air. Ya. Tapi apa faedah dan hikmah para jemaah sekalian kita berbuka dengan kurma, dengan sesuatu yang manis? Maka disebutkan di sini fa inna i'ta'it tabi'ati syai'al hulwa. Karena sesungguhnya ya di antara memberikan tabiat ya, kebiasaan sesuatu yang manis ya, ma'a khulwil mi'dah atau ma'idah, disertai dengan kosongnya isi perut, yakni memakan sesuatu yang manis saat perut kosong, itu ad'a ila qabulihi. Ya, itu lebih mendorong untuk mudah menerima perut ini. Makanya dianjurkan berbuka dengan sesuatu yang manis, ini di antara hikmahnya. Itu dengan kurma. Ya. Oleh karena itu mungkin dari sinilah budaya tradisi berbuka dengan kolak ya. Karena mungkin karena manis atau yang semisal. Namun para ulama menjelaskan memang bahwa i'ta'ut tabi'ah asy-syai' al-hulwa ma'a khulwil ma'idah ad'a ila qabulihi. Bahwasanya memasukkan sesuatu yang manis saat perut masih kosong maka lebih mendorong kepada untuk menerima perut ini. Ya, demikian pula sunnah dalam Islam kalau bayi yang belum memakan apapun untuk ditahnik saat kelahiran. Ditahnik dengan sesuatu yang manis. Ya, karena di situ kata Al-Imam Ibnu Qayyim wantifa'il quwa bihi. Yani untuk bermanfaat adanya kekuatan dengannya. Ya, puasa itu lemas ketika makan yang manis akan timbul kekuatan wala siyamal quwal basira, lebih-lebih lagi ketajaman pandangan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innaha taqwa bihi. Sungguh dia menjadi kuat dengannya. Ya. Makanya keliru kalau buka puasa tuh langsung dengan gorengan para jemaah. Langsung dengan bakwan, langsung dengan subhanallah, ya, langsung dengan sambal dan yang semisal. Berbuka dengan sesuatu yang manis dan dianjurkan adalah kurma. Dan ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwa berbuka dengan kurma itu tidak ada istilah harus ganjil dan yang semisal ya. Itu hanya dalam hari raya Idul Fitri saja. Ketika sebelum ke tanah lapang untuk sholat Id itu ada anjuran. Adapun untuk berbuka tidak ada anjuran kurma harus ganjil dan semisalnya. Nah, kemudian wa halawatul madinati at-tamru wa murabbahum alaih, dan halawahnya kota Madinah adalah tamr. Demikian pula murabbahum alaihi. Ya. Dan juga murabba itu ya semacam lauh untuk roti ya, artinya lauh atau ikan untuk roti itu ya dengan kurma. Kalau kita kan roti dengan keju dan yang semisal, maka kurma juga sebagai lauh untuk roti dan yang semisalnya. Wa huwa indahum qutun wa udum, dan kurma bagi penduduk Madinah merupakan qut, makanan pokok,
demikian pula udum, dan termasuk juga lauk pauknya. Ya. Taib. Jadi tapi jangan mengkias-kiaskan jemaah. Iya, berarti kalau kita makanan pokoknya nasi, lauk pauknya juga tempe tahu misalnya, berarti buka dengan nasi tempe tahu. Tidak, ini mansus. Ini ada nas kalau berbuka dengan kurma. Ya. Jadi berbuka bukan dengan sekedar makanan, tapi dianjurkan berbuka dengan kurma. Taib. Wa rutabuhu fakihatun. Ya. Sedangkan rutabnya adalah merupakan buah-buahan. Artinya kurma yang basah itulah buah-buahnya penduduk Madinah. Nah, berarti banyak ya keberkahan kurma. Seperti misalnya orang yang setiap pagi memakan 7 butir kurma ajwa, maka akan diselamatkan dari berbagai mara bahaya, disebutkan dari sihir, disebutkan dari racun-racun, termasuk dari virus. Ya, seperti sekarang virus corona, maka dianjurkan untuk kita banyak-banyak ya mengkonsumsi kurma, terlebih-lebih kurma ajwa. Nah, wa ammal ma'u fa innal kabida yahsulu laha bisawmi nu'u yabis atau nu'u yabasin. Adapun air, ya, bagaimana fungsi air ketika berbuka dengan air? Ya, kata mu'allif fa innal kabid, karena sesungguhnya yang namanya kabid itu hati, ya, atau liver. Yahsul laha bisawm nu'u yabas. Ya. Ketika berpuasa itu terhasilkan kondisi yang kering. Ya. Fa idza rutibat bil ma, maka ketika dibasahi dengan air, kamulan tifa'uha bil ghidha'i ba'dah. Maka akan sempurna, ya, akan sempurna kemanfaatan, yakni dengan makanan sesudahnya. Yakni hati ini dalam keadaan kering ketika berpuasa, lalu kalau dimasukin air setelah itu menjadi basah, maka akan bermanfaat ketika dia mencerna makanan setelah itu. Nah, makanya boleh makan itu nanti setelah dibasahi dengan air. Ini ada orang kan langsung makan, bahkan naudzubillah ada berbuka puasa langsung gorengan jemaah, enggak air, gorengan langsung. Bahkan naudzubillah min dzalik ada berbuka puasa dengan rokok. Ya, dengan dukhon. Dukhon itu artinya rokok. Makanya kalau kemarin ada yang meramalkan katanya ada dukhon di tanggal 15 Ramadan, mungkin dukhon rokok mungkin iya. Jadi akan muncul banyak rokok-rokok, iya, tanggal segitu banyak yang merokok. Tapi kalau dukhon asap yang terjadi sebagai tanda besar kiamat. Dan jamaah sekalian, kedustaan orang yang meramal-ramal seperti ini pun kalau lihat dalil yang sahih misalnya, maka dukhon itu dia berbarengan dengan tanda-tanda besar lainnya. Gitu loh. Dengan dajjal, dengan nah ini dajjal ndak ono, dukhon itu duluan. Memang ada khilaf dukhon yang ada 2 kali yang sudah muncul sebelumnya. Itu di zaman para salaf dahulu juga sudah ada dukhon. Ya, kemudian nanti di akhir zaman. Nah, ala kulli hal para jamaah sekalian, berbuka dengan air di antara manfaatnya adalah, perhatikan kata mu'alif, ini perkataan luar biasa. Imam Ibnu Qayyim ini seorang ulama yang juga dia seorang tabib. Ya, maka ulama yang juga sebagai tabib, ya. Baik tabib hati ataupun tabib jasad. Makanya beliau punya kitab namanya Tibun Nabawi. Ya. Itu juga mencakup di kitab Zadul Ma'ad ini. Di kitab Zadul Ma'ad juga ada kitab itu secara terpisah ya, dalam 1 jilid. Yang tentang pembahasan pengobatan ya herbal. Ya. Seperti baik yang pengobatan nabawi disebutkan misalnya habatus sauda, madu dan yang semisal, juga yang lebih atau yang juga beliau menyebutkan beberapa nama-nama dari herbal ya, dari tumbuhan dan yang lainnya dan yang selainnya. Baik. Walihada kana al-aula bi dham'ani al-ja'i an yabda qabla al-akli bi syurbi qalilin min al-ma. Oleh karena ini yang afdal, yang paling utama bagi yang al-dham'an yang kehausan, al-ja'i lagi lapar,
an yabda, untuk memulai qabla al-akli wa syurbi, sebelum makan dan minum, ya, sebelum makan dan minum, untuk minum apa saja. Ini juga ada pertanyaan yang masuk, bagaimana katanya jika seorang tidak mendapati rutab ataupun tamar tapi ada sesuatu yang manis, misalkan teh botol sosro misalnya, ataupun minuman yang lain, mana yang lebih utama, air putih atau tetap mengutamakan apa ini nanti? Nah, ini jawabannya sudah. Katanya Imam Al-Qayyim, sebelum makan, sebelum minum, ya, maka dia meminum, ya, dengan sedikit air atau, ya, air putih maksudnya, summa ya'kulu ba'dah. Jadi sebelum makan hendaklah dia meminum dengan bisyurbi qalilin minal ma', minum sedikit air. Jadi air putih. Ya, kalau tidak ada ya berarti mungkin bisa air yang lain, namun tetap usahakan cairan dulu untuk membasahi al-kabid, membasahi apa namanya? Hati, ya, atau liver yang dia kering ketika berpuasa. Summa yaqulu ba'dahu, baru kemudian setelah itu dia makan. Hada ma'a ma fit tamri wal ma' min khasiyyati allati laha ta'thirun fi salahil qalbi. Subhanallah. Perhatikan kata Imam Al-Qayyim, inilah ma'a ma fi tamri wal ma', sesungguhnya di dalam kurma dan air, minal khasiyyah, memiliki keistimewaan atau kekhususan. Apa itu? Yang dia bisa berpengaruh fi salahil qalbi, untuk memperbaiki al-qalb. Nah, qalb artinya jantung di sini jemaah. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ya, di kita kan istilah jantung, al-qalbu, qalbu diartikan hati. Padahal terjemahan yang benar itu, kalau hati itu kabid. Kabid. Kalau qalb itu artinya jantung. Ya. Jadi al-qalb, engkau ada selalu di hatiku. Kalau terjemahnya kan anta atau antum fil qalb. Ya. Kamu selalu ada di hatiku, misalnya fi qalbi, di hatiku, terjemahan hati sebenarnya jantung, ya. Maka kata muallif di sini, hada ma fi tamri, hada ma fi tamri wal mai min al khasiyyah allati laha ta'thirun fi salahil qalbi. Sungguhnya di dalam kurma dan air berupa keistimewaan yang dia bisa berpengaruh salah itu kebaikan, kesehatan, dalam rangka memperbaiki al-qalbi, jantung. La ya'lamuha illa atibba'ul qulub. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali para dokter-dokter jantung, ya. Nah, ini ditanyakan nanti, silakan kepada para dokter jantung. Kemudian penulis mengatakan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fitrihi. Bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beliau berbuka? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli. Rasulullah kalau berbuka itu sebelum salat. Jadi jangan salat dulu baru buka, jangan, tapi berbuka sebelum beliau salat maghrib. Wa kana fitru ala rutabatin. Beliau berbuka dengan rutab, kurma yang masih segar, in wajadaha, kalau memang ada. Karena memang rutab tidak ada selalu. Ya. Adapun kalau kurma setiap hari ada, walaupun tidak musim dia akan disimpan. Kalau rutab ketika musim saja para jemaah. Ya, makanya dibolehkan di dalam Islam tukar menukar rutab dengan kurma, yang itu sebenarnya riba. Ya. Sebenarnya riba. Karena riba itu para jemaah adalah tukar menukar komoditi riba yang dia tidak sama timbangannya. Jadi kalau antum tukar beras dengan beras harus sama timbangan. Dan juga tidak boleh diutangkan, harus kontan, tangan di tangan. Kalau tidak, jatuh kepada riba. Seperti sekarang misalnya tukar rupiah dengan rupiah. Rupiah itu termasuk komoditi riba, uang itu. Maka rupiah tukar rupiah harus dua syaratnya. Satu harus kontan, yang kedua harus sama nominalnya. 100.000 ya tukar 100.000. Kalau 100.000 ditukar menjadi 90.000 atau menjadi 110.000 misalnya, maka itu hukumnya riba dan dosa besar. Dan sekarang banyak, ya, biasanya mau lebaran ini banyak di pinggir-pinggir jalan dijual itu. Ya, nggak boleh, walaupun dengan alasan upah dan semisal, nggak boleh. Ya. Nah, dalam urusan riba ini ada yang diberi keringanan dalam agama. Perhatikan ikhwan, sesuatu yang dilarang terkadang agama memberikan kebolehan karena ada hikmah. Contoh judi dilarang. Ya, spekulasi seperti itu dilarang. Taruhan dengan,
Ya, itu judi itu taruhan itu dilarang. Tapi ada judi-judi yang dibolehkan. Ya. Ini bahasa untuk dimudahkan ya. Jangan sampai nanti wah ada ustaz menghalalkan judi. La. Maksudnya taruhan ini judi. Namun ada taruhan yang dibolehkan. Nah, itu taruhan dalam hal balap kuda, taruhan dalam masalah senjata, taruhan dalam masalah balap unta. Ini semua dalam rangka untuk keterampilan jihad ini dibolehkan. Ya, taruhan cuma. Memang ada khilaf dalam masalah ini, namun yang benar itu dibolehkan. Ya, jadi ada sesuatu yang haram namun boleh. Ini sebagai rukhsah. Seperti riba. Riba yang boleh adalah riba, yakni dalam masalah araya, yaitu tukar menukar kurma basah dengan kurma kering. Ditukar kurma basah dengan kurma kering, itu pasti akan adanya perbedaan timbangan, pasti itu. Dan itu riba. Namun dibolehkan dengan cara diperkirakan ya. Taib, timbangannya disamakan saja. Lalu kalau disamakan malah berbeda. Jelas. Misalnya kurma kering 1 kilo, kurma basah juga 1 kilo. Ya, malah berbeda timbangannya berarti. Makanya ketika yang basah dan yang kering disamakan justru terjadi perbedaan karena beratnya berbeda antara yang kering dengan yang basah. Sehingga dalam hal ini diberi keringanan. Namun tentu dengan syarat-syarat yang ketat. Yang pertama kalau memang ada hajat, yakni orang miskin yang tidak bisa membeli kurma basah saat itu mungkin di musim kurma basah atau rutab. Kemudian tidak boleh lebih dari 5 wasak. Ya, kalau sampai bertonton tukar menukarnya ini berarti bisnis haram, tidak boleh. Berarti kalau ada hajat saja itu dibolehkan, kemudian 5 wasak. Kemudian ditaksir ya dengan cara diperkirakan yang ahli. Jadi yang ahli. Ya artinya kalau rutobnya sekian kilo, ini kurma keringnya berapa kilo perkiraan, nah yang ahli. Demikian ya. Itu rutob. Dan di kita pun mahal ya kalau rutob. Mahal di kita. Nah, karena dia memang di negara asalnya ya juga rutob itu tidak selalu ada karena musim putih. Kalau kurma walaupun tidak musim tetap ada, itu masalahnya karena disimpan, diawetkan. Fa illam yajidha fa'ala tamaratin. Kalau Nabi tidak mendapati rutab, beliau dengan kurma. Fa illam yajid, kalau tidak ada juga kurma, fa'ala hasawatin min ma, maka beberapa tegukan air putih beliau berbuka. Wa ruwiya anhu annahu kana yaqulu idza aftara, dan diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau kalau berbuka puasa Rasulullah SAW membaca dhahaba adh-dhama'u wa ibtalatil 'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Telah dhahaba telah hilang ad-dhama, haus, wa ibtalatil 'uruq telah basah tenggorokan, wa thabata al-ajr insyaallah, dan pahala telah tetap insyaallah. Tapi ini di antara hadis ya yang menunjukkan doa khusus berbuka puasa membaca dhahabad dhama. Memang ada persisian para ulama tentang kesahihan dan kelemahan hadis ini, itu biasa para jemaah. Ulama-ulama kita berselisih dalam menilai hadis sahih atau tidaknya, sehingga juga nanti berpengaruh kepada hukum tersebut dengan sebab hadis tadi. Seperti kunut subuh misalnya disahihkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i namun dilemahkan oleh para ulama yang lain, sehingga terjadilah khilafiyah keberadaan kunut subuh tersebut. Termasuk masalah hadis berbuka puasa ini. Ya. Taib wa yudhkaru anhu, dan disebutkan juga dari Nabi SAW yakni hadis inna lisaim 'inda fitrihi da'watun atau da'watan la turad. Sesungguhnya bagi yang berpuasa ketika berbuka dia memiliki doa yang tidak ditolak, maksudnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini pun sebagian seperti Syekh Albani rahimahullah taala melemahkannya. Artinya mengkhususkan diijabahnya doa ketika berbuka saja itu hadis lemah. Adapun hadis yang sahih adalah orang yang berpuasa dari mulai terbit fajar, dari mulai dia berpuasa sampai tenggelam matahari, selama itu dia berpuasa, maka selama itu pula dia diijabah doa-doanya oleh Allah. Salah satu da'awatin mustajabah. 3 doa yang diijabah oleh Allah. Salah satunya kata Nabi wa da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Kemudian perhatikan jemaah di sini. Wa sahha anhu annahu qala, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hauna." Apabila malam telah akbala, maksud akbala yakni telah datang. Ya,
apabila datang malam dari sana, maksudnya dari barat, ya, dari barat, min hahuna, wa adbara min hahuna, dan apabila dia berpaling dari sana, adbara, ya, apabila datang dari sini dan berpaling dari situ, yakni dari timur, kemudian yakni berpaling dari apabila malam datang dari sana, ya, dan berpaling di sana, itu maksudnya ketika datang waktu maghrib, malam di situ maknanya maghrib, ya. Apabila telah datang malam, idza aqbala lailu minahuna wa adbara minahuna, apabila datang malam di sini dan berpaling di sini, faqad aftara shaim, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Maknanya para jemaah, berbuka maknanya secara hukum, ya, disebutkan wa fusira bi annahu qad aftara hukman, maksudnya yakni dia telah berbuka secara hukum, bukan berarti berbuka secara secara niat, gitu ya. Wa in lam yanwihi, sekalipun dia tidak meniatkannya, walaupun dia belum niat berbuka, ya, tapi secara hukum sudah dibolehkan untuk berbuka, itu maknanya. Makanya tadi saya sampaikan, kalau berbuka puasa jangan nunggu azan, tapi ketika sudah tenggelam matahari, ya, sudah masuk, berarti tenggelam matahari masuk waktu maghrib, maka sudah, walaupun belum adzan sudah berbuka. Jangan nunggu-nunggu adzan. Nah, yakni wa bi annahu qad dakhala waqtu fitrihi, telah masuk waktu berbukanya, ka asbahi wa amsa, ya, seperti di waktu pagi, dan amsa seperti di waktu sore. Baik. Kemudian muallif rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita bagaimana adab-adab berpuasa. Adabus shaim, adab orang yang berpuasa. Wa naha sallallahu alaihi wasallam shaima 'anil rafath, ya, was-sakhab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang berpuasa dari ar-rafath, perkataan dosa secara umum. Ada lagi yang mengatakan ini khusus, rafath ini perkataan-perkataan porno, ya, namun yang jelas rafath itu umum, ya. Apalagi dalam hadis disebutkan, man lam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, ini pun dimaknai umum. Zur maknanya dosa, ya ghibah, ya namimah, itu termasuk zur. Sumpah palsu mana khususnya, atau berdusta, perkataan dusta makna khususnya, tapi zur juga dimaknai umum oleh sebagian para ulama ketika mensyarahkan hadis-hadis seperti ini, ya. Maka demikian pula rafath. Was-sakhab, sahab itu yakni perkataan-perkataan yang sifatnya mencela. Was-sibab, ya, atau sahab itu seperti perkataan-perkataan seperti orang berteriak-teriak, itu sahab, ya. Maka orang yang berpuasa itu harus dalam keadaan tumaknina wal waqar, dalam keadaan tenang, gitu ya. Jangan teriak-teriak, bongok-bongok sedang berpuasa. Tapi harus tumaknina wal waqar, perkataan yang selalu dijaga, karena beda, ini sedang berpuasa, ya. Nah, yang hal itu saja, itu sakhab seperti itu saja, ya. Yang halal kalau dia tidak dalam keadaan puasa, ya kan, walaupun tercela, apalagi ketika sedang berpuasa, ya. Apalagi yang haram, misalnya as-sibab wa jawabis sibab, mencela atau menjawab celaan, ya. Fa amarahu ayyaqula liman sabbahu inni shaim, Nabi memerintahkan kepada orang, ya, yang dicela untuk menjawabnya dengan jawaban inni shaim, saya sedang berpuasa. Nah, apa maksud dari sabda Nabi inni shaim, saya sedang berpuasa? Faqila, ada para ulama yang mengartikan yaqulu bilisanihi wa huwa adhar, ya. Jadi ada beberapa tafsiran para ulama dari sabda Nabi inni shaim, aku sedang berpuasa. Apa maksud dari perkataan Nabi ini? Ini kalau ada orang yang mencelanya, maka jawab dengan inni shaim. Maka perkataan pertama dari para ulama maksudnya inni shaim, yakni mengucapkan dengan lisan langsung memang, ya. Jadi maaf, saya sedang puasa misalnya. Yang kedua biqalbihi. Yang kedua makna ini shaim bukan diucapkan oleh lisan tapi hati, ya,
Yani tadhkiran li nafsi bisawm. Yani hatinya ingat kalau dia sedang berpuasa. Ketika ada orang yang mencela, jangan diladeni. Itu maksudnya. Ini saim karena aku sedang berpuasa. Hatinya yang ngomong, bukan lisan yang ngomong, tidak. Ya, karena mungkin dengan lisan ngomong dikhawatirkan dia ria dan yang semisal atau sum'ah. Maka hatinya saja yang ingat bahwa dia sedang berpuasa. Itu sebagian tafsiran demikian dari para ulama, ya. Kemudian ada lagi tafsiran yang lain, waqila yaqulu fil fardi bilisanihi wa fi tatawwu'i fi nafsihi li'annahu ab'adu 'anir riya. Jadi kata para ulama yang ketiga, diucapkan oleh lisan itu kalau sedang puasa fardu. Ngomong kalau sedang berpuasa fardu seperti Ramadan, ngomong saya sedang puasa nih. Karena kalau yang namanya puasa fardu ya semua orang kan tahu. Ya kan? Semua orang kan tahu sedang berpuasa, gitu loh. Jadi kalau dikatakan afwan ahi ana sedang berpuasa, itu jadi juga supaya ingat orang tadi. Oh iya, sadar akhirnya sedang berpuasa sehingga menjaga lisannya. Tapi kalau puasa sunnah, enggak usah diomongin karena hanya rahasia saja dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ab'ad an riya, lebih menjauhkan diri dari perbuatan riya. Ini aqwal saja, pendapat-pendapat dari para ulama dari maksud sabda Nabi, inni sha'im, aku sedang berpuasa. Yani ketika ada orang yang mencela, mencaci dan yang semisal, atau ngajak berantem misalnya. Ya. Tolong diperhatikan ini ya. Karena para jamaah sekalian, puasa bukan sekedar yani puasa dari makan dan minum. Ya. Laisa shaum anini al-akli wasyurb. Bukanlah puasa itu sekedar dari makan dan minum. Ya. Tapi puasa itu hakikatnya adalah puasa hati dari dosa-dosa dan maksiat. Puasa lisan, puasa yakni mata kita, telinga kita dari mendengar yang haram, melihat yang haram. Jadi jangan puasa sekedar dari makan dan minum. Bahkan itu ahwanu shaum. Seringan-ringan puasa as-saumu 'anil akli wasyurb. Seringan-ringan puasa, segampang-gampang puasa adalah puasa dari makan dan minum. Maka hakikat puasa adalah dia dari menahan dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi safar fi Ramadan. Perhatikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar di bulan Ramadan. Wa safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fa shama wa aftara. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan safar di Ramadan. Jadi tidak masalah. Di bulan Ramadan seorang muslim safar tidak masalah. Ya. Fa shama wa aftara. Dan petunjuk Nabi kalau safar Ramadan terkadang beliau juga puasa, terkadang beliau buka. Tergantung. Dilihat dari safarnya. Ya. Wa khayyar sahabata bainal amrayni. Ya. Wa khayyara, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan as-sahabat kepada para sahabatnya bainal amrayni, antara dua perkara. Yani mau puasa monggo, mau berbuka juga silahkan. Mau puasa silahkan, berbuka juga boleh. Ya. Ya'muruhum bil fitri idza danau min aduwwihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada para sahabat dan memerintahkan berbuka kalau dekat, ya, apabila musuh-musuh sudah dekat. Dan ingat safar Nabi, ya, safarnya Nabi SAW itu adalah safar jihad. Ya. Jadi rata-rata Nabi kalau safar itu berjihad berjamaah. Kecuali kalau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya, safar beliau ya kadang berdagang. Namun kalau sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, safar beliau rata-rata apa? Jihad. Namun ada juga safar selain jihad, tapi rata-rata safar beliau berjihad. Nah, kemudian untuk apa? Liyataqawwa ala qitalihi. Nabi memerintahkan para sahabat untuk berbuka ketika mendekat dengan musuh atau ketika safar dalam peperangan dan sudah dekat dengan musuh, agar mereka kuat dalam menghadapi musuh. Wa amma idza tajarrada as-safaru 'anil jihadi. Adapun kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam safarnya bukan jihad, fa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil fitri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang berbuka. Apa kata Nabi? Yani orang yang musafir berbuka, kata Nabi, hiya rukhsatun. Dia adalah keringanan dari Allah. Ya, faman akhadha biha fahasan.
Perhatikan jemaah. Siapa yang mengambil rukhsah tersebut maka itu baik. Karena Allah suka rukhsahnya diambil. Rukhsah itu ibarat Allah memberikan keringanan, ibarat Allah memberikan sedekah, maka Allah suka kalau sedekahnya tidak ambil. Ya. Wa man ahabba an yasuma fala junaha alaih. Tapi yang mau berpuasa, suka dia berpuasa dalam safarnya, maka tidak berdosa atasnya, kata Nabi. Ya. Oleh karena itu kalau safar ya di bulan Ramadan seperti ini, maka tentu diperinci para jamaah. Karena ada safar yang berat, maka di situ mungkin apabila memudaratkan bagi jiwa seseorang, wajib berbatal, wajib berbuka puasa. Kalau safarnya memberatkan ya. Namun kalau safarnya mungkin ringan, ya, maka afdol untuk dia tetap ringan, nggak ada masalah. Maka afdol bagi dia untuk tetap berpuasa. Karena para jamaah kalau berbuka, yang namanya berbuka, pertama dia akan punya utang. Dan seorang muslim harus berusaha untuk abru' li dhimmah. Seorang muslim untuk berusaha dia untuk menanggalkan beban, jangan ada utang. Ya. Yang kedua, kalau kita berbuka ketika safar padahal safar kita tidak masalah, maka ruginya apa? Kita nanti akan berpuasa sendiri saat dia mengqadha. Ya, berpuasa sendiri. Apa maksudnya? Akan berat terasa. Kalau kita puasa rame-rame sekarang Ramadan kan terasa ringan. Istri kita puasa, anak kita puasa, ya kan? Bukanya bersama bareng enak, ringan. Tapi ketika puasa sendiri, terbayang istri kita makan sarapan enak, kita lihat, ya kan? Tetangga kita mungkin makan, kita puasa. Lalu yang ketiga, kalau mengqadha berarti kita puasa bukan di bulan Ramadan. Kita berpuasa berarti di luar bulan Ramadan. Dan itu berarti menghilangkan keberkahan. Ya. Artinya kalau berpuasa di bulan Ramadan lebih berkah. Karena ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Maka disitulah para jamaah ya. Maka kalau safarnya tidak memberatkan, tetap seorang muslim dianjurkan berpuasa. Taib. Lalu kalau safarnya berat namun dia masih mampu, maka mana yang afdol? Afdol tetap berpuasa. Jadi safar ya, berbuka itu kalau memang dia berat, letih dia, capek dia safarnya, sehingga kalau dia maksa puasa akan bermasalah, maka berbuka saat itu. Jelas ya? Kalau safarnya berat tapi mampu, atau apalagi ringan, maka afdol untuk apa? Afdol untuk tetap berpuasa. Dan bedakan ini dalam urusan sholat para jemaah. Bedakan dalam urusan sholat. Ya. Kalau urusan sholat, maka mau safarnya ringan, mau safarnya berat, mohon perhatikan. Kalau urusan sholat, mau safarnya ringan, mau safarnya berat, kalau urusan sholat, afdol untuk menjamak qasar. Jelas ya? Bedakan dengan urusan puasa. Jadi para ulama ya sepakat kalau safar, apapun kondisi safarnya, untuk tetap menjamak qasar ini sunnah. Ya. Makanya sepakat ini sunnah, sepakat. Yang beda pendapat itu ulama yang sholatnya tamam, musafir yang sholatnya sempurna. Apa hukumnya, makruh atau mubah? Itu saja. Khilafiyah para ulama tentang orang yang safar sholatnya tamam, apakah dia mubah ataukah dia makruh. Itu saja. Adapun yang menjamak qasar, hukumnya sepakat dia sunnah. Artinya sunnah itu maksudnya itu petunjuk Nabi SAW yang dia lebih banyak pahalanya kalau orang menjamak qasar dalam safarnya. Ya, baik. Oleh karena itu kembali kepada pembahasan kita. Jadi musafir ini diperinci. Nah, kemudian walam yakun taib. Wa man ahaba an yasuma fala junah alaihi. Yang suka puasa dalam safar maka tidak masalah. Wa safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi a'dhamil ghazawati. Dan Nabi SAW bersafar, ya, safar beliau di dalam suatu peperangan yang paling agung, peperangan yang paling hebat, yaitu apa? Fi ghazwati Badrin wa fi ghazwatil Fathi. Ya, yakni Rasul SAW bersafar dan ini dalam keadaan ya berpuasa, yakni bulan Ramadan, itu dalam perang Badar dan ketika penaklukan kota Makkah. Nah, dan Nabi SAW
walam yakun min hadihi takdiru masafati safar allati yuftiru fiha as-shaim bihaddin wala sahha anhu fi dzalika syai'un. Dan Nabi SAW bukanlah petunjuk beliau, walam yakun min haji sallallahu alaihi wasallam, bukan petunjuk beliau takdiru masafatis safar. Perhatikan jemaah, menentukan jarak safar, ya, allati yuftiru fiha as-shaim bihaddin, yang dibolehkan orang berpuasa di dalam safar tersebut dengan batasan-batasan tertentu. Nabi tidak pernah membatasi. Wala sahha anhu fi dzalika syai', dan tidak ada hadis sahih yang membatasi safar dalam masalah ini, tidak ada. Yang ada kan Nabi sholat misalnya safar, ya, menjamak qasar ketika jarak sekian. Itu bukan pembatasan para jemaah. Tapi kebetulan saja Nabi sholat, ya, ketika beliau safar setelah jarak sekian, tapi bukan pembatasan. Oleh karena itu safar itu dikembalikan kepada urf. Ini pendapat yang kuat. Arti tidak ada batasannya safar itu. Jadi silakan mau berbuka mau berbuka atau mau jamak qasar dalam safar, silakan dengan catatan kalau dia disebut safar oleh urf, oleh adat. Ya, oleh adat. Kita kan juga bisa menebak-nebak, menilai-nilai, menetapkan secara adat kebiasaan. Orang misalnya kalau dari Surabaya ke Sidoarjo, ini safar atau bukan? Di Jawa Timur ya. Ini safar atau bukan? Ya dilihat, Sidoarjo, Surabaya dekat saja. Dan orang tidak menganggap safar. Ya. Maka hal ini dikembalikan kepada urf. Wa kana sahabatu hina yunshi'una safar. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka memulai as-safar, yuftiruna min ghairi i'tibari mujawajatil buyut. Bagaimana safar, ya, ketika itu dia mau berbuka puasa atau dia membatalkan puasanya. Maka kalau safar boleh makan di rumah sebelum berangkat, boleh. Adapun sholat nggak boleh. Ini pendapat yang kuat dalam masalah sholatnya. Kalau sholat nanti kalau sudah safar, baru dia jamak qasar. Kalau masih di rumah, tetap dia harus sholat sempurna. Ya ini kalau sholat ya. Adapun kalau puasa, perhatikan. Wa kana sahabatu hina yunshi'una safar. Dan para sahabat ketika mereka memulai safar, yuftiruna min ghairi i'tibari mujawajatil buyut. Mereka berbuka, ya, dan tidak harus melewati rumah-rumah dulu baru berbuka. Ya. Berarti masih dalam rumahnya, masih di rumah, masih belum berangkat gitu ya. Itu sudah boleh berbuka. Wa yukhbiruna anna dzalika sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam wa hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat mengkabarkan bahwa hal itu sunnah Nabi. Ya, jadi kalau safar kemudian kita mau berbuka, dipastikan karena safarnya misalnya berat, ya sudahlah, buka di rumah, makan, sarapan dulu istilahnya, baru berangkat safar. Itu Ramadan padahal boleh. Ya. Cuman hati-hati jemaah, safarnya pastikan betul tidak safar, gitu loh. Jangan sampai sudah berbuka, sudah batal puasa, sudah membatalkan puasa, sudah makan 2 piring, ternyata safar nggak jadi. Safar yang nggak jadi misalnya, itu musibah. Maka pastikan dulu safar ini, kita memang betul-betul mau safar sudah. Kendaraan sudah siap, baju safar sudah kita pakai, ya, barang-barang sudah siap, kita mau safar, buka sudah. Tapi kalau rencana ini safar ya insya Allah lah safar ya, buka dulu ya jangan. Ternyata nanti safarnya nggak jadi, ya. Atau misalnya ada tugas dari kantor, ayo kamu besok tugas safar, ya sudah siap. Itu jangan dulu langsung makan, pastikan dulu kantor, Pak gimana ini saya berangkat nggak nih? Ya berangkat hari ini, ya berangkat. Nah, tugas kantor nih berangkat, baru dia safar, baru dia boleh makan. Jangan sampai nanti sudah kadung makan, ternyata datang telepon dari kantor. Kamu nggak jadi safarnya, digantikan si fulan saja. Waduh Pak, wis kadung makan ini Pak. Nah, ini repot kalau begitu. Jadi pastikan dulu. Ya, makanya disebutkan wa kana sahabatu hina yunshi'una safar yuftiruna min ghairi i'tibari muzawajatil buyut. Para sahabat kalau sudah memulai safar, mereka berbuka tanpa memandang harus melewati rumah dulu. Artinya melewati kampung dulu.
Adapun kalau sholat para jemaah harus melewati kampung kita. Perbatasan kota lah intinya. Ya. Kalau sholat ya, baru boleh. Misalnya kita berangkat safar, pas nyampe melewati kampung kita, masuk waktu sholat misalnya, maka kita boleh sholat. Ya. Walaupun masih dekat dengan rumah kita, tapi sudah melewati kampung kita. Masih dekat lah. Tapi lewat sudah kampung kita. Lewat perbatasan kita. Sudah boleh menjamak qasar. Nah. Kama qala Ubaid bin Jabr. Sebagaimana dikatakan oleh Ubaid ya, bin Jabr. Nah. Raqibtu ma'abi Basrah al-Ghifari. Ubaid bin Jabr mengatakan, Raqibtu ma'abi Basrah al-Ghifari. Aku pernah berangkat naik kendaraan ini, raqibtu, bersama Abu Basrah al-Ghifari, yakni sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ya, Abu Basrah al-Ghifari ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fi safinatin minal qustat fi Ramadan, yaitu naik kapal gitu ya, minal qustat ya, dari Fustat ya, di bulan Ramadan. Jadi safar, naik perahu atau naik kapal, bukan perahu, naik kapal. Taib falam yujawijil buyut hatta da'a bi sufrah. Belum melewati perumahan-perumahan kampungnya sendiri, dia sudah minta sufrah. Sufrah itu yakni nampan lah istilahnya, makanan. Wa qala iktarib, ayo yang mendekat gitu. Kita makan gitu ya. Maka qultu, siapa yang bertanya? Ubaid bin Jabir bertanya, qultu alasta taral buyut? Kau sudah mau makan ini, bukankah kau lihat sekarang ini rumah-rumah masih kelihatan? Yani kita masih di kampung kita ini. Qala Abu Basrah. Abu Basrah mengatakan, lihat jemaah. Abu Basrah mengatakan, sahabat Rasul SAW, mereka dalam berdalil, lihat. Atarghabu an sunnati Rasulillah? Apakah kamu benci atau mau meninggalkan sunnah Rasul? Ya, ini maknanya, ini kalau orang musafir mau safar dan buka di rumah ini, belum safar pun, atau masih di kampungnya sendiri, itu adalah merupakan petunjuk Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, taib. Waqala Muhammad bin Ka'ab, ada lagi riwayat yang lain. Berkata Muhammad bin Ka'ab, ataitu Anas bin Malik. Ya, aku mendatangi Anas bin Malik fi Ramadan, pada bulan Ramadan, wa huwa yuridu safara, dan Anas sudah mau safar, Anas bin Malik. Wa qad ruhilat lahu rahilatuhu, sudah disiapkan kendaraannya Anas bin Malik. Wa qad labisa thiyabas safar, Anas juga sudah pakai pakaian safar. Seperti ini jemaah. Ya, sudah memakai pakaian safar. Ini sudah betul-betul kita nih memastikan gitu. Jangan masih baru rencana sudah batal duluan. Khawatirnya enggak jadi safarnya. Lihat Anas bin Malik. Lihat juga tadi Abu Basrah, dia sudah memang berangkat, namun masih di kampung. Berarti sudah benar-benar safar. Ya, kalaupun nggak jadi juga setelah itu lain masalah. Di luar kemampuan kita. Tapi masih baru rencana, sudah batal. Ya, jangan. Taib. Kemudian, fada'a bi ta'amin fa'akala. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu meminta makanan, ya, dan beliau makan, padahal masih di rumahnya. Taib. Lalu Muhammad bin Ka'ab bertanya, faqultu lahu sunnah? Lihat jemaah. Antara sahabat dan tabi'in itu sama-sama mereka. Sama-sama berpegang teguhnya loh dengan dalil. Jadi kalau ada orang berbuat sesuatu, dia tanya, apakah ini sunnah? Apakah ini sunnah? Yani ada dasarnya dari Nabi SAW. Ya. Faqultu lahu sunnah? Apakah ini sunnah? Qala sunnah. Kata Anas, iya ini sunnah. Berarti istilah sunnah jemaah itu sudah ada di zaman para salaf. Jadi bukan istilah bid'ah, bukan istilah baru. Pengajian sunnah, ya, ustadz sunnah, yakni mereka pengajian-pengajian yang di dalamnya dibicarakan, yang di dalamnya disampaikan, yang di dalamnya diajarkan tentang petunjuk Nabi dan para sahabatnya, tentang Islam sesuai dengan petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Itu maknanya. Jadi sunnah itu bukan istilah-istilah yang baru ini. Ya. Misalnya ada istilah hijrah kepada sunnah, baru hijrah mengenal sunnah. Iya. Ini sebelumnya
sebelumnya tidak memahami petunjuk Nabi dengan benar. Ini sebelumnya bid'ah, sebelumnya tergelincir dengan dosa maksiat, sebelumnya tergelincir dengan kesesatan, baru mengenal sunnah. Jadi ada istilah pengajian sunnah, ustaz sunnah. Ya. Namun sering saya sampaikan di majelis-majelis tidak boleh sembarangan menggunakan istilah sunnah. Ya, seperti perumahan sunnah, ya, restoran sunnah, apalagi kecuali kalau misalnya pondok pesantren as-sunnah. Ini maknanya pondok pesantren yang mengajarkan sunnah, tidak masalah. Ya. Adapun kalau sambal goreng sunnah, apanya sambal goreng yang sunnah itu kayak apa? Ya. Apakah tidak bisa aman dari bikin mencret gitu misalnya? Tidak ada sambal goreng sunnah, rawon sunnah, nggak ada istilah itu. Nggak boleh menggunakan istilah yang besar untuk urusan-urusan sepele urusan itu. Ya. Seperti roti atau bakery, sunnah bakery, ya nggak boleh. Restoran dan yang semisal. Taib. Kata Anas sunnah, thumma rakiba, kemudian Anas pun berangkat setelah makan. Batal berarti puasanya. Nah, qala Tirmidzi hadisun hasan. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Wa hadhihi al-athar, dan asar ini kata Imam Tirmidzi wa hadhihi al-athar, kata muallif al-Imam Al-Qayyim, asar ini yaitu perbuatan Anas bin Malik sharihatun, sangat jelas menunjukkan fi anna man ansha'a as-safara, tentang bahwa orang yang sudah memulai safar, ya. Makanya memulai safar jemaah. Yani ada tanda-tandanya, dia pakai pakaian sudah siap, kendaraan sudah dihidupkan, mesinnya sudah siap. Itulah maksudnya. Jadi memulai safar fi asna'i yaumin min Ramadan, ya, di saat siang hari Ramadan, maka falahul fitru fihi, maka boleh dia untuk berbuka walaupun masih di rumahnya. Kita selesaikan perjalanan sekalian al-majlis al-khamis sekarang. Majlis yang kelima, Hadyu Nabi SAW fi Ramadan, petunjuk Nabi dalam bulan Ramadan yang bagian ketiga sekarang. Wa kana min haddihi sallallahu alaihi wasallam an yudrikahu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi. Bahwasanya di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan adalah beliau mendapati waktu subuh dalam keadaan beliau masih junub min ahlihi. Garis bawah, beliau mendapati subuh fajar dalam keadaan masih junub, belum mandi, dan dari keluarganya junubnya. Ini ada dua faedah. Faedah pertama, menunjukkan boleh, ya, mengakhirkan mandi sampai terbit fajar berjamaah. Ya, itu faedah. Karena Rasul melakukan ini menunjukkan untuk kebolehan berarti. Bukan berarti Nabi tiap hari begini, tidak. Tapi menunjukkan kebolehan. Itu yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, berarti malam-malam Ramadan boleh jima. Halal jima dengan istri malam-malam Ramadan. Tidak ada istilah makruh, tidak. Boleh, halal. Ya. Makanya jangan sampai orang ada yang sampai kepepet-pepet sampai siangnya jima dengan istri. Na'udzubillah. Kenapa malam masih ada? Tahan sampai malam. Sudah malam silakan. Terus yang ketiga para jemaah sekalian, ketika Nabi SAW dikatakan dari keluarganya, yakni bukan karena apa? Bukan karena mimpi basah, ya, bukan karena basah, apalagi onani, ya. Walaupun mungkin umatnya bisa melakukan, tapi Nabi Muhammad SAW terjaga dari onani, terjaga dari mimpi basah. Mimpi basah saja terjaga, apalagi onani. Na'udzubillah. Ya, walaupun ada khilaf ulama masalah onani, ya. Masalah batal tidaknya puasa, khilaf itu. Adapun haramnya onani, Pak, insyaallah para ulama sepakatlah haramnya. Namun yang khilaf itu masalah batal tidak puasa dengan sebab onani. Adapun masalah haram jelas, makanya Nabi terpelihara. Jangankan onani, Rasulullah SAW, jangankan onani, hatta mimpi basah saja yang di luar kemampuan manusia kan, yang halal. Tapi Nabi tidak, karena mimpi basah adalah dari syaitan. Al-hilm minas syaitan. Ya, maka para nabi itu terjaga, terpelihara. Taib. Maka disebutkan di sini untuk menguatkan min ahlihi sebagai bentuk halalnya jima di malam-malam Ramadan.
Terus yang kedua, bukan karena mimpi basah. Jangan sampai dipahami Nabi junubnya karena mimpi basah. Luar biasa ya perkataan atau dalam metode pendalilan para ulama dalam masalah ini. Fayagtasilu ba'dal fajri. Rasul mandi setelah subuh. Ai ba'dal adzan, ini setelah adzan. Wa yasum, kemudian beliau berpuasa. Inilah hal-hal yang dibolehkan ya, pembahasan ini berarti. Wa kana yuqabbilu ba'du azwajihi wa huwa shaim fi Ramadan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya. Ya, mencium istrinya dalam keadaan beliau sedang berpuasa Ramadan. Taib. Waktu saya posting berjamaah ya, ana posting di Facebook tentang pembahasan ini, dijelaskan dalil-dalilnya, perkataan para ulama dan semisal. Lalu ada seorang teman mengatakan dalam bahasa Sunda dia ngomong gini katanya, nah naonan atau cenah di kudu ciuman di puker puasa. Maksudnya apa? Ngapain ciuman lagi puasa gitu, berjamaah. Lagian ngapain gitu katanya. Jadi istrinya enggak ada manfaat. Nah ini sebenarnya tidak demikian para jemaah. Satu, Islam ini kan agama yang dia menjelaskan hukum. Mungkin bagi sebagian orang, iya dia tidak perlu ciuman di Ramadan. Ciuman di siang hari tidak perlu bagi dia. Tapi bagi sebagian yang memang karena hukum agama bukan bagi dia saya, tapi bagi orang lain juga. Nah orang lain mungkin kasusnya mengalami. Mungkin pengantin baru jemaah. Ya. Kalau pengantin lawas iyalah mungkin. Ngapain sih ciuman di Ramadan, ngapain gitu ya. Iya, tapi kalau pengantin baru kan butuh jemaah. Ya. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi agama ini hukum bukan untuk kita sendiri. Bagi kita mungkin kita tidak masalah, bagi yang lain bermasalah yang butuh kepada hukum, maka Nabi menunjukkan bolehnya mencium istri. Ya. Tentu nanti dengan syarat bagi yang bisa menahan. Kalau dipastikan dia akan keluar air mani, maka dia tidak boleh, haram ciuman seperti itu. Tapi yang aman boleh, hatta walaupun keluar madhi, itu tidak membatalkan. Madhi itu pendahulu dari air mani. Ini orang sebelum keluar mani, dia keluar madhi. Dan madhi juga muncul karena rangsangan jemaah. Beda dengan wadi. Kalau wadi itu air ya, yang dia juga lengket kental dari kemaluan keluar, itu biasanya setelah kencing, itu karena sebab penyakit. Dan itu najis. Ya. Najis. Madhi pun sama, najis. Namun najisnya madhi ringan dia. Najisnya madhi itu ringan. Ya, persis madhi itu najisnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum minum susu, yang belum makan makanan. Ya, bayi laki-laki ya syaratnya. Satu, syaratnya bayinya harus laki-laki. Kalau bayi perempuan, kecil besar sama. Yang kedua, bayi tersebut belum memakan makanan. Kalau sekedar madu boleh. Madu dan ASI saja misalnya boleh. Itu dianggap masih hukumnya. Nah itu najisnya adalah najis yang ringan. Ya. Baik. Berbeda dengan najis-najis yang lain seperti wadi. Kalau wadi najis yang pertengahan. Air kencing itu najis pertengahan. Kalau najis yang berat apa? Jadi najis itu terbagi tiga ya. Najis yang berat mughaladhah, yaitu air liurnya anjing. Itu najis yang berat. Yang kedua yang sedang najis ya, najis pada umumnya selain madhi dan selain air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Baik. Kemudian wa kana yuqabbilu ba'du azwajihi wa huwa shaim fi Ramadan wa syabbaha qublatas shaim bil madmadati bil ma, dan Nabi menyerupakan menciumnya atau ciumannya orang yang sedang berpuasa ya bil madmadah, dengan berkumur dengan air. Jadi Nabi menyamakan seperti itulah. Kalau berkumur tidak membatalkan puasa, demikian pula ciuman. Namun berkumur bisa membatalkan puasa kalau tidak hati-hati sehingga akan tertelan. Demikian pula ciuman akan membatalkan puasa kalau tidak hati-hati sehingga bisa keluar air mani, atau yang lebih parah dari itu bisa terjadi jima. Kemudian di antara yang boleh wahadyuhu sallallahu alaihi wasallam fi man akala aw syariba nasiyan. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang makan minum lupa. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, isqatul qada'i amman akala wa syariba nasiyan. Termasuk petunjuk Nabi adalah menggugurkan
Isqatul qada, menggugurkan kewajiban mengqada bagi siapa? Amman akala wa syariba nasiyan, bagi yang makan minum karena lupa. Ya, maka saya sampaikan, makan minum itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa, makan minum itu. Yang membatalkan itu adalah makan minum sengaja. Berarti makan minum tidak sengaja tidak batal. Wa anna Allah subhanahu walladzi at'amahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberi makan, dia telah memberi minum. Ya. Maksudnya ikhwan, Allah yang memberikan minum, falaysa hadzal akal wasyurbu yudhafu ilaihi. Bukan berarti Allah yang memberi minum disuapin oleh Allah, bukan maksudnya. Fayuftiru bihi wa inama yuftiru bima fa'alahu, ya. Ya, berbuka, ya. Berbuka ya, yang berbuka dia. Ya. Artinya bukan Allah yang yang memberi makan, menyuapi makanan, bukan. Dia yang berbuka kan, dia yang makan. Fa inna ma yuftiru bima fa'alahu. Dia berbuka dengan apa yang dia lakukan, bukan Allah. Jadi perhatikan maksud Allah yang memberi makan minum, yakni Allah lah yang telah memberi makan minum, yakni Allah lah yang telah dia menjadi boleh makan minum padahal terlarang karena sebab lupa, karena sebab Allah memaafkan lupa. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, Inna Allah tajawaza an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan kepada umatku karena sebab keliru, nggak sengaja, karena sebab lupa, dan karena sebab dipaksa. Ya. Taib. Wa hadha min manzilati aklihi wa syurbihi fi naumihi idla taklifa bifi'lin naim la bifi'lin nasi. Ini sama dengan makan minum di saat tidur. Jadi orang kalau makan minum karena lupa, ya persis orang makan minum ketika tidur bagaimana? Ya, karena tidak ada beban taklif yang dilakukan oleh perbuatan ketika tidur atau ketika lupa. Itu ibaratnya demikian ya. Kemudian para jamaah, muftiratus shaim, pembatal puasa. Waladhi sahha anhu sallallahu alaihi wasallam anna alladhi yuftiru bihi asaimu al-aklu wasyurbu wal hijamatu wal qai'u. Yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang membatalkan puasa adalah makan, minum, berbekam dan muntah. Perhatikan jemaah sekalian, perkara yang membatalkan puasa itu terbagi dua, ada yang sepakat, ada yang khilafiyah. Kalau yang sepakat makan, minum, jima, tidak ada khilaf. Namun yang khilaf seperti masalah berbekam, karena ada hadis yang nampak kontradiksi, nampak. Aslinya ya tidak ada kontradiksi dalam agama kita, tapi nampak. Sebab disebutkan dalam hadis melalui sabda Nabi, al-hajim wal mahjum, ya, aftar al-hajim wal mahjum. Kata Nabi, yang berbekam, yang dibekam batal puasa. Itu sabda Nabi beliau. Demikian. Tapi dalam hadis yang lain Nabi SAW ketika berpuasa dan ketika sedang ihram, Nabi dibekam. Berarti kontradiksi nampaknya, tapi para ulama mengkompromikan. Kesimpulannya, kawan, barakallahu fikum, berbekam itu boleh apabila dia tidak akan mengganggu puasanya, tapi nggak boleh kalau mengganggu puasa, menjadi lemah misalnya. Ya. Dan bagi yang membekam juga, kenapa bisa batal juga? Karena di zaman dulu membekam itu disedot dengan mulut. Disedot dengan mulut. Kalau sekarang kan tidak. Oleh karena itu, berbekam insya Allah sekarang dan membekam atau yang dibekam sekarang ini boleh apabila aman. Ya, termasuk di tahlil dam. Tahlil dam seperti misalnya donor, ya, disedot darah itu boleh. Dikeluarkan darah, disuntik dan semisal, selama bukan suntikan nutrisi makanan misalnya. Kalau suntikan obat maka diperbolehkan. Wala taib. Adapun muntah juga dirinci, kalau muntahnya tidak sengaja boleh. Tapi kalau muntah disengaja maka itu membatalkan. Wal Quran dalun ala anna al-jima'a mufattir. Dan juga Quran menunjukkan bahwa jima membatalkan puasa. Jadi sebagaimana tadi disimpulkan, kalau yang namanya makan, minum, jima ini sepakat juga berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah. Adapun yang lain maka masih ada khilafiyah. Kal akli wasyurbi, ya. Demikian pula sebagaimana makan dan minum, Quran menunjukkan atas batalnya. Wala yu'rafu fi khilafun, dan tidak dikenal
adanya khilafiyah dalam masalah 3 poin ini. Makan, minum, jima'. Wala yasihu anhu sallallahu alaihi wasallam fil quhli syai'un. Tidak ada yang sahih dalil dari Nabi bahwasannya beliau bersabda tentang masalah celak. Ya, misalnya bercelak membatalkan puasa, itu enggak ada dalil hal seperti itu. Artinya boleh bercelak. Ya. Wa sahha anhu annahu kana yastaku wa huwa shaim, dan telah sahih bahwasanya beliau SAW bersiwak dalam keadaan berpuasa. Sebenarnya ya, dalil Nabi bersiwak khusus dalam puasa apalagi Ramadan tidak ada. Namun dalil yang menunjukkan hal itu adalah bahwasanya Rasul SAW senantiasa bersiwak dalam semua kondisi. Itu yang ada. Seperti misalnya Nabi SAW bersabda, laula an asyuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Kalau tidak memberatkan umatku, maka akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali wudu. Dan di sini Nabi tidak mengecualikan berpuasa. Maka berarti menunjukkan terus. Ya, Aisyah juga mengatakan yang dilakukan pertama kali Nabi kalau ke rumah bersiwak. Nabi kalau salat malam bersiwak. Ini menunjukkan Nabi itu senantiasa bersiwak. Dan bahkan mau meninggal dunia, menjelang sekaratul mautnya Rasul bersiwak. Ya, maka luar biasa para jamaah siwak ini. Sehingga datang keterangan as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirab. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridhonya Allah. Subhanallah ya. Ridho Allah para jamaah, bersiwak hal yang enteng ringan. Itu yang dimaksud dengan menggosok gigi dan semisal. Ya. Kemudian wa dzakara al-Imam Ahmad annahu kana yasubul ma'ala ra'si wa huwa sha'im. Imam Ahmad meriwayatkan atau Imam Ahmad menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Nabi. Annahu kana yasubul ma'a, bahwasanya beliau menyiramkan air ala rasi, di atas kepala beliau, wa huwa shaim, dalam keadaan sedang berpuasa, min syiddatil atash, karena sebab kehausan, panas dan semisal boleh. Ya. Wa mana'a shaima min al-mubalaghati fil istinsyaq. Taib. Wa kana yatamadmad wa yastanshiq wa huwa shaimun. Dan diriwayatkan bahwa beliau Rasul berkumur. Beliau beristinsyaq dalam keadaan berpuasa. Ya tentunya ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpuasa dan tidak berpuasa senantiasa beristinsyak atau senantiasa berkumur. Namun Nabi pernah mengatakan, ya, wa mana'a shaim minal mubalagha fil istinsyak, dan Nabi melarang orang yang berpuasa berlebihan dalam beristinsyak. Yani beristinsyak itu sunnah berlebihan, nyedot air ke hidung ya, istinsyak itu. Nyedot air ke hidung. Dan itu sunnah berlebihan, sunnah berlebihan. Kata Nabi, baligh fil istinsyak. Balik, berlebihanlah dalam beristinsyak. Ini perintah. Ya. Lalu kata Nabi, illa an takuna shaiman, kecuali kalau sedang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya, dilarang berlebihan kalau sedang berpuasa. Kalau tidak maka dianjurkan. Wala yasihu anhu anih. Wala yasihu anhu, dan tidak sahih riwayat dari Nabi annahu ihtajama huwa shaim, ya, bahwa beliau berbekam saat berpuasa. Jadi muallif di sini, jadi al-Imam Ibnul Qayyim ya, seolah-olah menyimpulkan demikian, melemahkan hadis Nabi berbekam pada saat beliau sedang berpuasa. Qalahu Imam Ahmad, itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Wala sa'anhu annahu naha 'anis siwaki fi awali nahar wal akhirih, dan tidak sahih riwayat dari Nabi bahwasanya beliau melarang bersiwak di awal ya siang atau di akhir siang. Karena dalam mazhab Syafi'iyah bersiwak boleh hanya pagi saja. Adapun setelah zuhur tidak boleh lagi bersiwak. Nah, kalau ada hadis larangan misalnya bersiwak di pagi atau di siang hari, ini tidak benar. Ya, jadi justru kembali kepada hukum asal, bersiwak tetap dianjurkan. Nah, wallahu ta'ala alam, mungkin sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di antara petunjuk Nabi di dalam beriktikaf, hadihu sallallahu alaihi wasallam fil i'tikaf, ya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Nah, ada beberapa pertanyaan. Taib, bagaimana berbuka tadi ya? Jika seseorang
tidak mendapati rutab ataupun tamar, tapi ada sesuatu yang manis yang didapati, misalkan teh batal sasra ataupun minuman yang lain, mana yang lebih utama, air putih atau tetap menggunakan air manis? Taib, sesuai dengan hadis Nabi tadi bahwa Nabi berbuka dengan rutab, lalu dengan tamr, lalu dengan air. Nah, urutan ini tidak boleh diganti dulu. Kalau sudah tidak ada dari yang tiga ini baru boleh. Ya. Inilah urutannya. Jadi rutab, setelah rutab kalau tidak ada kurma air, maka kalau tidak ada air baru boleh yang lain. Kalau masih ada air, ada gorengan, ada air, ada teh botol sostro. Mana yang utamakan? Air duluan. Ya. Barakallahu fikum. Jadi tetap urutan seperti ini sunnah bukan wajib. Boleh-boleh saja orang berbuka dengan gorengan. Boleh-boleh saja orang berbuka dengan roti. Namun lebih banyak pahala kalau buka dengan air. Karena itu ittiba kepada sunnah dan lebih berkah. Ingat jemaah, sekedar masalah ini saja, sampai Nabi mengatakan, ma yazalu dinu zahiran ma'ajalan nasul fitra. Agama akan tetap dimenangkan oleh Allah selama manusia mendahulukan, menyegerakan berbuka. Padahal mendahulukan berbuka, menyegerakan berbuka, ini amalan yang banyak diremehkan. Sunnah-sunnah yang diremehkan. Namun ternyata perkaranya besar di sisi Allah. Islam dijayakan dengan sebab manusia berpegang dengan sunnah sekecil apapun para jemaah. Termasuk tadi berbuka. Ayo, mari kita berbuka dengan rutab. Tidak ada, mari dengan kurma. Tidak ada, mari dengan air. Kalau sudah tidak ada pula tiga benda ini, dan saya kira mustahil ya. Air putih itu mesti ada lah. Cuman kalau mungkin memang tidak ada air putih karena tidak didapatkan di suatu tempat tersebut mungkin, maka baru dengan yang lain. Yang aneh bin ajaib itu loh. Rutab ada, kurma ada, air putih ada. Ya kok milih gorengan? Aduh, milih nasi goreng pertama kali. Ini musibah. Nah, wallahu taala a'lam. Taib. Lalu Ustaz saya mau tanya, saya kan ada grup WhatsApp yang bahas tentang segala ilmu tentang Islam. Jadi saya ngerasa ada dari mereka dari hasil Google, tapi mereka bagaikan orang paling tahu segalanya. Bagaimana Ustaz? Saya mohon jawab. Taib. Ya, kita berkewajiban ya men-share ilmu-ilmu yang ada di Google. Ilmu-ilmu yang benar berkewajiban. Namun sandarkan semua itu kepada yang berbicaranya. Kalau ini perkataan Syekh, katakan ini perkataan Syekh. Kalau ini perkataan Ustaz fulan, ini sampaikan. Ya. Jadi jangan sampai seolah-olah dia cuplik ilmu lalu dia mengatakan dia perkataan dia. Nah, itu dalam rangka kejujuran dan ini mendatangkan keberkahan insyaallah. Jadi tidak masalah men-share kalimat ya yang bermanfaat. Baik, cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.